Tiga. Yang pertama, kita akan membahas apa itu hikmah. Sebelumnya, Ibu ingin bertanya kepada Anda, siapa yang tahu arti dari hikmah? Silakan Mas ya. Hikmah itu menyenangkan. Nah, benar sekali. Jadi, yang dikatakan hikmah adalah menyenang. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari syarat-syarat hikmah. Yang pertama, kita meminang seseorang tidak dalam imanan orang lain. Nah, yang kedua, tidak ada larangan atau halangan syar'i dilangsungkan pernikahan. Contohnya, meminang seseorang yang mahram kita itu tidak boleh. Nah, yang ketiga, perempuan yang dipinang itu tidak dalam talak raj'i, artinya tidak ditalak tidak oleh suaminya. Dan yang terakhir, perempuan itu apabila dalam talak bain meminangnya dengan cara sirri. Nah, apakah Anda paham? Baik, selanjutnya dasar hukum hikmah. Jadi di dalam Islam hikmah ini hukumnya adalah mubah. Lalu kita lihat apa hikmah dari hikmah ini. Yang pertama, bukti keseriusan kita terhadap calon istri pilihan anak tentunya ya. Nah, yang kedua, melaksanakan sunnah dari Nabi Muhammad SAW. Nah, yang ketiga, memberi kepastian. Tujuan hikmah ini adalah untuk menikah. Baik Anda, selanjutnya kita akan mempelajari tentang nikah. Nah, yang dimaksud nikah ini adalah suatu akad untuk menghalalkan hubungan suami istri. Nah, ada di dalam Al-Quran terkait bagaimana tentang pernikahan terdapat di dalam Quran surat Al-Rum ayat 21. Sekarang kepada Anda silakan dibaca Quran surat Al-Rum ayat 21. Nah, baiklah Anda, dalam Quran surat Al-Rum ayat 21 ini dinyatakan bahwa kata kuncinya ini an-khalaqalakum min anfusikum, bahwasanya Allah menunjukkan tanda-tanda kekuasaannya dengan Dia menciptakan untukmu istri-istri. Nah, selanjutnya agar kamu merasa tentram, ini berkenaan dengan tujuan pernikahan
tentu adanya calon suami, calon istri, dua saksi, wali, ijab dan qabul. Nah, selanjutnya kita akan membahas wali. Ananda, apakah bisa fokus? Hanif? Nah, wali nikah adalah orang yang berhak untuk menikahkan perempuan berdasarkan hubungan nasab ataupun karena jabatan agama atau hukum seperti wali hakim. Nah, wali ini syarat sah dalam akad pernikahan, tetapi menurut mazhab Hanafi wali ini tidak termasuk syarat sah pernikahan. Nah, wali kita lihat dari kekuasaannya ada dua. Ada namanya wali mujbir dan wali ghairu mujbir. Nah, Ananda, yang dikatakan wali mujbir ini adalah wali yang berhak menikahkan seorang perempuan tanpa izin perempuan tersebut, seperti ayah ataupun kakek. Nah, biasanya ini ketika anak perempuan masih perawan ataupun belum balik. Nah, ada wali ghairu mujbir, wali yang harus mendapatkan izin atau keridhaan dari wanita yang akan dinikahkan. Contoh wali ghairu mujbir ini selain kakek dan ayah. Baik Ananda, apakah Anda paham? Paham. Sekarang kita lanjutkan materi terkait orang yang tidak boleh dinikahi atau dikenal dengan istilah mahram. Nah, orang yang tidak boleh dinikahi ini haram selamanya dikarenakan keturunan atau nasabnya, seperti kita dilarang untuk menikahi ibu dan seterusnya kata seperti nenek. Nah, lalu kita dilarang untuk menikahi anak kandung. Nah, dilarang untuk menikahi saudara perempuan sekandung, saudara perempuan sekandung dari ibu, saudara perempuan sekandung dari bapak, dan anak perempuan dari saudara kita. Haram nikah dikarenakan sepersesuaian. Kita haram untuk menikahi saudara sepersesuaian kita. Lalu haram untuk menikahi perempuan yang sepersesuaian. Nah, selanjutnya haram selamanya dikarenakan ikatan pernikahan. Contohnya, haram untuk menikahi mertua, haram untuk menikahi menantu
Ibu akan mengadakan satu pertanyaan saja. Nah, bagi siapa yang bisa menjawab, silakan angkat tangan. Nah, pertanyaan